Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di webinar Aseta Internasional berkolaborasi dengan Asaba Innotech dengan topik Strategi Sukses Bisnis dengan Azure, Demo Praktis dan Implementasi AI. Mari kita buka webinar ini dengan opening speech dari Bapak Fiandro Somokil selaku Business Manager Aseta Internasional. Kepada Bapak Fiandro, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, selamat siang. Terima kasih atas Bapak Ibu, customer kami, Axiata Internasional maupun new customer kami, yang dimana Axiata Internasional ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang sertifikasi maupun training. Ya, fokus bisnisnya kami adalah itu, dan juga untuk managed service. Salah satu produk yang kami support adalah Microsoft Azure dengan mengoptimalkan AI, yang dimana kalau misalnya semua dari Bapak Ibu pasti menggunakan Microsoft untuk day-to-day pekerjaan, untuk support pekerjaan Bapak Ibu. Besar harapan, Bapak Ibu walaupun udah beli license mahal-mahal, tapi dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi dari Microsoft, apalagi untuk Microsoft Azure, ya, itu bisa membantu Bapak Ibu lebih mudah dalam mengerjakan tugas. Karena dengan tools-tools yang ada sekarang, ini juga sangat membantu Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya kita ngomonginnya soal AI. Nah, dari pandangan kami selaku penyelenggara bahwa manfaat utama dari Azure dulu ya, manfaat utama dari Azure pasti yang pernah menggunakan Azure ya, yaitu cloud-nya Microsoft ya, yaitu adalah skalabilitas dan fleksibilitas gitu ya. Jadi Azure memungkinkan bisnis Bapak Ibu untuk dengan mudah meningkatkan atau menurunkan sumber daya yang sesuai kebutuhan ya kan. Kalau misalnya untuk yang Bapak Ibu yang menggunakan server ya, storage gitu, nah mau nggak mau harus order ya. Nah itu akan berpengaruh kepada biaya atau efisiensi. Nah Azure membantu Bapak Ibu untuk mengurangi biaya yang dibutuhkan oleh tim IT Bapak Ibu ya, untuk harga yang lebih terjangkau ya, dan juga lebih sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah jangan lupa juga untuk Azure sendiri adalah inovasi dari Microsoft khusus untuk cloud, untuk keamanan security dari sisi platform-platform yang Bapak Ibu jalani dalam bisnis Bapak Ibu. So dengan manfaat Azure ini dikembangkan juga untuk implementasi AI gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga pernah Copilot ya, biasanya yang dengan license yang baru sekarang ya, itu udah ada notes juga untuk Copilot. Nah itu mempermudah Bapak Ibu untuk misalnya untuk pencatatan meeting ya kan, misalnya untuk bikin report atau bikin presentasi dan yang lain-lain. Nah di sini kita akan bahas pada webinar kali ini agar supaya Bapak Ibu semua bisa memahami gitu bahwa pentingnya AI dalam dunia pekerjaan. So terima kasih, selamat mengikuti webinar, selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Fiandro untuk opening speech-nya. Tadi Bapak Fiandro sempat mention sedikit mengenai Microsoft Azure sebagai bentuk perkenalan kepada Bapak dan Ibu yang akan dipresentasikan dan didemonstrasikan oleh Bapak Reza. Selanjutnya akan memasuki ke sesi presentasi dan demonstrasi mengenai strategi sukses bisnis dengan Azure, demo praktis dan implementasi AI oleh Bapak Reza Ahmad selaku Cloud Solution Architect Aseta Internasional. Sebentar lagi kita akan mendengar presentasi dan demonstrasi mengenai strategi sukses bisnis dengan Azure, demo praktis dan implementasi AI oleh Bapak Reza Ahmad. Langsung saja kepada Bapak Reza, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Reza Ahmad. Saya sebagai Cloud Solution Architect khususnya di produk Microsoft Azure. Hari ini akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk berkenalan dan juga belajar bersama ya tentang apa itu Microsoft Azure sampai dengan produk-produk atau solusi yang ditawarkan di dalamnya. Hingga yang paling utama dari webinar ini nanti kita akan membahas demo dan sedikit pembahasan tentang Microsoft Azure OpenAI dan fitur-fitur yang ada di dalam. Saya mulai share screen. Selama beberapa menit, 60 menit lah, 45 menit ke depan, kita akan membahas beberapa topik di sini. Dimulai dari apa itu Azure, introduction Azure terlebih dahulu. Kenapa Azure lebih baik daripada layanan cloud server lainnya. Lalu kita juga akan membahas mengenai security yang ditawarkan di Azure, skalabilitas dan efisiensi yang bisa dicapai ketika kita menggunakan Azure. Lalu ada juga nanti saya akan demokan bagaimana membuat virtual machine di sana dan virtual network juga nanti. Dan juga nanti kita akan membahas resource manager, bagaimana
mengakses Azure. Ada beberapa tools yang disediakan oleh Azure. Dan terakhir kita juga akan membahas Azure AI, Azure OpenAI, dan juga Copilot yang ada di dalam Azure khususnya. Dan mungkin juga nanti sedikit kita akan membahas mengenai Copilot yang disediakan oleh Microsoft di M365. Baik, kita mulai saja. Jadi tampilannya di sini langsung paparan ya. Mungkin dasarnya dulu kita sepakat mengenai apa itu cloud computing ya. Jadi kita tahu sebuah layanan server hosting di mana kita bisa mendeploy atau membuat aplikasi atau layanan-layanan lainnya yang di mana kita tidak memiliki servernya. Artinya servernya ada di suatu tempat yang disediakan oleh khususnya Microsoft Azure di sini, dan kita tinggal menggunakan, tidak perlu pusing lagi mengenai arsitekturnya, server dan sebagainya, dan kita bisa langsung pakai layanan yang ada di sana. Dan sifatnya adalah open cloud computing. Jadi nanti saya akan singgung sedikit juga bahwa cloud itu ada public, ada private. Jadi kalau public itu servernya di satu server fisik itu bisa berbagai macam aplikasi dan bahkan customer yang mendeploy di satu server yang sama gitu. Walaupun datanya tidak akan dibagikan satu sama lain karena dia akan tercluster atau tidak bisa mengakses satu sama lain seperti itu. Walaupun itu public. Dan ada juga istilah private cloud di mana kita memiliki si server tersebut dan khusus untuk sebagai fisiknya itu hanya dipergunakan untuk milik kita. Seperti itu. Lalu di cloud computing sendiri kita mengenal ada 3 pembagian ya tentang layanan yang disediakan. Ada infrastructure as a service, itu sederhananya host. Jadi kita mulai memilih dari segi apa OS yang kita pilih sampai ke aplikasinya. Lalu ada juga platform as a service, kita nggak perlu pusing OS apa yang akan digunakan di back end. Kita hanya fokus pada build aplikasi sampai bisa digunakan. Dan terakhir adalah software as a service, di mana kita tinggal pakai. Salah satu contoh yang mungkin Bapak Ibu tahu adalah Office 365. Itu merupakan layanan cloud yang tinggal consume, tinggal pakai. Karena server dan sebagainya, kita nggak perlu tahu di backend seperti itu. Nah, ini perbedaan yang mendasar mulai dari layanan cloud computing, dimulai dari infrastructure as a service, yang dibandingkan dengan server yang kita kelola sendiri gitu. Dimana kalau kita punya server sendiri yang kita kelola sendiri, kita harus memikirkan dari segi jaringannya, dari storage-nya, server apa yang digunakan, lalu kita pakai virtualisasi jenis apa, OS, tempat juga. Nah, itu kita pikirkan semuanya dari dasar. Sedangkan ketika kita berlangganan dengan cloud computing menggunakan Azure, kita nggak perlu lagi tuh mikirin mau ditempatkan di mana ya servernya, lalu mau jaringannya seperti apa gitu, terus storage-nya, server, virtualisasi nanti pakai apa. Nah, itu sudah di-handle oleh Azure, sehingga kita tinggal deploy virtual machine, mulai dari OS-nya kita pilih, bisa Microsoft ataupun open source lain, sampai kita deploy hingga menjadi sebuah aplikasi yang bisa diakses. Lalu perbedaan dengan platform as a service, dari OS sampai runtime-nya, middleware sampai runtime, itu di-manage sama Azure. Jadi kita cuma perlu menginput datanya, lalu membuat aplikasinya dengan sisi, jadi levelnya udah di developer ya, nge-build aplikasi dan tinggal di open untuk bisa diakses oleh public seperti itu. Dan terakhir software as a service itu semua di-manage sama layanan, sama penyedia layanan. Itu dasar perbedaan. Lalu apa itu Azure? Ya, dari yang kita sudah bahas tadi, Azure itu merupakan layanan cloud computing yang menyediakan berbagai macam banyak layanan ya. Di sini ada banyak sekali dan bahkan lebih dari ini sebenarnya. Tapi fokusnya untuk Azure fokusnya dimulai dari infrastructure as a service. Di sana kita akan menemukan virtual machine, storage, lalu networking, lalu ada juga dia menyediakan platform as a service, di mana salah satu contohnya seperti SQL database yang kita nggak perlu ngelihat tampilan desktop lagi, kita nggak perlu ngelihat virtual desktop gitu. Jadi kita tinggal akses database-nya langsung dan kita deploy. Lalu ada web app juga, kita tinggal ngebuat aplikasinya, ke coding dan deploy seperti itu. Dan masih banyak layanan lain. Itu platform as a service. Dan keunggulan lainnya daripada penyedia layanan lain, bahwa Azure merupakan penyedia layanan cloud yang memiliki region terbanyak, bahkan dibandingkan dengan AWS dengan cloud Google digabung. Bahkan Azure masih lebih banyak gitu untuk pilihan region. Karena untuk region ini ya, ketika kita memiliki suatu layanan yang kita mau ibaratnya ya, kita mau go public lah, go internasional gitu, atau kita punya beberapa user yang menggunakan dari negara lain gitu. Nah, kita bisa deploy ketika membuat suatu virtual machine atau layanan apapun, kita bisa pilih mau dibuat di Southeast Asia kah, Singapura, atau di US, atau di Europe. Dan ini berpengaruh, tentu kita tahu itu berpengaruh dengan latensi ya, latensi user. Makin dekat si server dengan penggunanya, maka latensinya akan lebih kecil seperti itu. Dan ini terus berkembang. Dan mungkin saya bisa informasikan
menyampaikan bahwa kita beberapa teman-teman juga mungkin udah tahu Bapak Ibu bahwa Microsoft akan membangun server baru di quarter 2 kalau nggak salah di 2025 ini di Indonesia. Jadi nanti akan ada region baru di Indonesia. Oke, kita lihat dulu pola penggunaan cloud computing ya. Kenapa cloud computing ini menjadi pilihan yang relevan untuk bisnis kita ke depan? Karena ada beberapa ya, kita tahu ada beberapa aplikasi atau layanan yang akan aktif untuk periode tertentu saja seperti itu. Jadi kita mau, ini ada event tertentu, kita deploy untuk aplikasi yang hanya sebentar saja, misalnya dari Januari sampai Maret aja, lalu Maret dan berikutnya itu tidak digunakan lagi. Tapi sewaktu-waktu ingin digunakan bisa dinyalakan lagi. Nah, itu salah satu patternnya. Ada juga yang, contoh salah satunya kayak startup ya, yang growingnya fast. Awalnya dia nggak punya banyak, ibaratnya uang ya, untuk investasi ngebangun sebuah server, dia bisa start small. Dia bisa punya server dengan ukuran yang kecil di awal, tapi begitu layanannya makin berkembang, saat itu juga dia bisa scale up terus dan sampai akhirnya besar. Lalu ada juga layanan-layanan yang unpredictable bursting ya, yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba usernya banyak yang akses. Kita kadang juga menemui kan ya, ada aplikasi atau website yang biasanya hari-hari biasa tuh nggak ada masalah, tapi ketika di suatu periode itu diakses kok lemot banget gitu untuk aplikasinya. Nah, pola-pola ini yang mungkin akan sangat disayangkan jika kita sebagai penyedia suatu aplikasi ya tidak bisa memenuhi permintaan user tersebut gitu, sehingga user akan berpindah ke layanan lainnya. Tapi ketika kita sudah menggunakan Azure, kenapa Azure dan cloud computing yang khususnya Azure? Karena di saat kita butuh, saat itu juga ya kita deploy. Dia itu kelebihannya, ada scalable, time to market. Saat kita butuh untuk suatu periode ya, katakan ini mau lebaran nih bentar lagi misalnya contoh. Mungkin marketplace penggunanya akan makin banyak untuk periode selama bulan Ramadan sampai selesai lebaran nanti. Kita nggak mungkin ya, maksudnya jika kita mau nambah server, kita punya server lokal katakan, kita mau naikin resource-nya. Nah, itu butuh banyak pertimbangan, butuh persiapan yang matang dari sebelumnya jauh-jauh hari. Iya kalau kita udah reserve di awal gitu. Tapi kalau ternyata kita cuma butuh saat tertentu aja gitu. Nah, itu sulit didapatkan jika kita memiliki server lokal. Tapi ketika sudah menggunakan cloud, saat itu kita butuh scale up. Lalu ketika tidak dibutuhkan lagi atau usernya sudah kembali normal, scale down. Dan kenapa itu bisa dikatakan lebih murah? Karena Azure menggunakan sistem pay as you go ya. Jadi apa yang kita gunakan itu yang dibayar. Ketika kita menggunakan server dengan spesifikasi kecil, ya kita akan bayar dengan spesifikasi tersebut. Ketika kita naikkan spesifikasinya atau kita tambah virtual machine-nya, ya dia akan digunakan biaya sesuai penggunaan per hour ya. Sistemnya dia per hour. Nah, itu yang akan dibayarkan selama periode penggunaan saja. Jadi benar-benar apa yang kita butuhkan, ya itu aja yang kita bayar. Berbeda ketika kita mempunyai server lokal. Biasanya ya sistem untuk pengadaan suatu server lokal untuk server lokal baru, suatu perusahaan tuh biasanya merencanakan untuk 5 tahun ke depan. Makanya dia akan investasi cukup besar di awal sampai servernya akan punya spesifikasi yang wah gitu, yang besar. Tapi sebenarnya untuk deployment awal tuh nggak butuh sebesar itu. Biasanya masih development and test atau usernya juga masih sedikit. Nah, itu waste money. Lalu keunggulan lainnya dia deploy di mana aja. Tadi kita udah baca ada 60 lebih region. Lalu ada always up, always on. Dia menjamin SLA 99,95% up to, dan ada 24x7 technical support. Lalu ada dia juga open and flexible. Nah, ini menarik juga bahwa meskipun Azure Microsoft ya punya layanannya sendiri, tapi dia nggak menutup pengguna untuk menggunakan layanan di luar Microsoft. Dia menyediakan banyak sekali OS atau fitur-fitur lain, atau nanti di AI ada model namanya, ada OpenAI dan ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya. Itu dibuka selebar-lebarnya sama mereka. Jadi Azure bukan sekedar layanan cloud yang mengutamakan produknya, tapi dia bisa menjadi sebuah marketplace di mana kita bisa menggunakan banyak sekali layanan open source lainnya dengan satu pintu pembayaran di Azure. Dan terakhir itu hybrid trading. Nanti kita akan bahas lebih dalam di paparan berikut. Nah, keunggulan lainnya, kita bisa save up to 80% lebih murah jauh daripada Amazon Web Server. Saya di sini membandingkan dengan AWS saja yang memang menguasai pasar cloud server saat ini ya secara global. Kenapa bisa sebanyak itu ya untuk saving cost-nya? Karena dia ada yang namanya reserve instance jadi kita bisa memesan suatu spek yang dikunci ya, speknya dikunci. Jadi katakan kita memang sudah punya baseline spesifikasi yang segini akan cukup untuk 1 atau 3 tahun ke depan. Ya udah kita lock tuh, kita reserve. Dengan reserve itu Azure akan memberikan harga yang jauh lebih murah. Ada diskon yang cukup banyak ketika kita
kita menggunakan reserve instance. Walaupun itu nggak mengikat ya, artinya gini, ketika kita sudah reserve, Azure Credit kita akan digunakan untuk 1 tahun itu, di lock untuk spesifikasi tersebut. Tapi tidak membatasi kita untuk scale up, scale down ketika suatu saat memang dibutuhkan. Jadi meskipun yang di lock itu hanya pemesanan nilainya, size-nya, tapi tidak membatasi kita untuk tetap scale up ataupun scale down, seperti itu. Dan ada juga kalau ditambah lagi dengan Azure Hybrid Benefit, ketika kita punya license Windows Server dengan software assurance yang aktif, itu kita bisa bawa license-nya ke Azure. Kita punya Windows Server nih license di on-premise, kita bisa bawa ke Azure, sehingga license-nya nggak dibayarkan lagi di Azure. Walaupun dia bisa disediakan ya license, tapi cost-nya jadi jauh lebih berkurang karena tidak ada license yang dibeli di Azure. Dan keunggulan-keunggulan lainnya. Masuk ke security-nya. Azure juga menerapkan zero trust approach ya, pendekatan yang bahkan tidak mempercayai lingkungan environment-nya sendiri. Artinya gini, dia banyak memiliki lapisan keamanan yang bisa di-deploy oleh customer. Jadi suatu virtual machine sebelum dia bisa diakses sampai ke public, dia bisa punya banyak pilihan untuk keamanan, mulai dari front door untuk web application firewall, lalu ada DDoS protection, lalu juga kemudian masih ada lagi lapisan virtual network isolation. Jadi virtual network yang kita bangun di dalam Azure itu, di virtual machine itu, nggak langsung bisa diakses sama public, kecuali kita tempel nanti dengan IP public ya. Lalu disediakan juga Azure Firewall, ada application gateway, lalu terakhir juga ada network security group, di mana kita bisa ngatur protokol apa aja yang boleh dilewati dan apa yang tidak. Misalnya contoh kayak remote desktop, mungkin ada beberapa yang khawatir itu tidak boleh dibuka, itu kita bisa tutup menggunakan network security group yang ada di tampilan Azure portal. Azure juga menyediakan banyak sekali pilihan layanan fitur security, mulai dari Microsoft Defender for Cloud, Sentinel yang bisa sebagai helicopter view, bahkan dia bisa sampai manage server yang di luar Azure juga. Lalu ada network security group, di mana kita bisa atur port-port apa yang dibolehkan lewat ke dalam virtual machine dan apa yang tidak boleh. Confidential computing, Purview, GitHub Advanced, dan masih banyak lagi. Nah, ini tampilan sedikit salah satu layanan keamanan yang ada di portal Azure, yaitu Microsoft Defender. Dia bisa memberikan rekomendasi apa yang bisa kita deploy. Jadi ketika kita membuat suatu layanan atau virtual machine atau web application, dia langsung bisa mengenerate apa saja yang bisa dilakukan, ditingkatkan untuk meningkatkan layanan keamanan. Jadi virtual machine yang dibangun itu layanannya masih standar di awal, lalu dia berikan beberapa banyak pilihan. Karena ada beberapa fitur yang bisa diaktifkan secara gratis, ada yang diaktifkan memang berbayar seperti itu. Dia detect and block malware, analyze and identify potential attack, dan access control for ports. Lanjut. Dan Azure sudah comply dengan banyak audit dan certification secara global maupun terkhusus di negara-negara tertentu. Jadi memang sebagian negara menerapkan beberapa policy yang boleh dan yang tidak boleh. Dan Azure sudah dipastikan comply dengan regulasi tersebut. Jadi kita sebagai pengguna nggak perlu pusing lagi tuh kalau harus menyediakan server kita comply nggak nih sama kebijakan di Indonesia khususnya gitu. Lalu berikutnya efisiensi. Kenapa tadi balik lagi ya, ini saya ulang sedikit, Azure jauh lebih relevan untuk pilihan kita, karena pemilihan ketika kita mau nge-build data center baru, itu jauh lebih banyak menghabiskan dana di depan, sedangkan Azure bisa start small, kita bisa mulai dari yang terkecil, yang kita butuhkan saat itu, dan akan dibayar sesuai apa yang kita butuhkan. Beberapa faktor, nah ini yang jadi mungkin kekhawatiran beberapa pengguna baru ya, yang belum pernah menggunakan Azure atau cloud server. Kita nggak tahu nih apa yang ngebuat Matter tuh naik, atau kita deploy apa, ini bayar nggak, ini itu bayar nggak, terus deploy sesuatu langsung kena nggak gitu. Nah, ini secara summary, apa-apa saja yang biasanya mempengaruhi consumption kredit kita. Jadi Azure itu modelnya nanti kita kayak ini ya, deposit suatu Azure credit, dan Azure credit itu yang akan dikonsum sama Azure ketika kita deploy sesuatu. Dimulai dari resource type-nya, tipe-tipe resource yang kita gunakan, dia apakah itu virtual machine ataukah itu web app, itu punya penghitungannya masing-masing. Lalu consumption, dan ketika di deploy itu dia, kalau khususnya virtual machine ya, ada status di mana dia dalam kondisi running, ada status dia di-allocated atau mati ya. Nah, ketika running itu ya dia akan di-charge per hourly, tapi ketika dia di-allocated, walaupun sudah ada data kita di sana, ada virtual machine yang nyala gitu, dia nggak akan di-charge. Walaupun virtual machine ini mati, tapi kan tetap ada data kita yang
sudah tersimpan ya, misalnya dia misalnya digunakan beberapa gigabyte gitu di storage account di Microsoft Azure. Nah, itu akan di-charge per hour. Lalu maintenance juga ada monitoring dan footprint, ada hal-hal jadi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Microsoft untuk maintenance itu, walaupun ini nggak terlalu berpengaruh ya di cost. Lalu pemilihan geografi juga, ketika kita deploy di Southeast Asia, di Singapura dengan di US, pasti ada sedikit perbedaan harga walaupun dengan spesifikasi yang sama. Lalu ada juga network traffic. Ini data yang keluar dan masuk ke Azure itu juga dikenakan charge, dan tenang saja ini cukup kecil harganya karena hampir nanti kita akan lihat bagaimana penghitungannya di Azure Pricing Cloud, di Azure Calculator ya. Dia ada kalkulatornya untuk kita bisa merencanakan dan tahu kira-kira seberapa besar Azure Credit yang akan kita keluarkan ketika kita mau berlangganan. Dan jenis-jenis subscription. Karena berlangganan ini kan ada beberapa jenis ya, kayak CSP, ada IE dan sebagainya. Nah, ini tampilan kalkulator Azure. Kita bisa mengestimasi, walaupun dia pay per use ya, tapi kita bisa mengestimasi kira-kira kita akan butuh seberapa banyak kredit Azure gitu ketika kita deploy. Mulai dari regionnya, sistem operasi yang dipilih, lalu jenis OS-nya. OS juga kan ada banyak, 2016, Windows Server, 2012, 2019, dan seterusnya. Dan ada paket, ini saya sebutnya paket ya, untuk spesifikasi, karena dia nggak memilih secara terpisah core-nya mau berapa, RAM-nya berapa. Tapi Azure menyediakan pilihan-pilihan paket seperti D2 V3 itu diberikan nama seperti itu. Mungkin saya tunjukin sedikit ya biar kebayang. Nah, ini contoh tampilan kalkulator Azure-nya. Di sini kita bisa mengestimasi kira-kira berapa besar kredit Azure yang akan kita butuhkan nanti. Walaupun ketika kita estimasi ini bukan berarti jadi mutlak ya. Nilai di sini nggak menjadi mutlak karena dasarnya ini untuk mengestimasi saja. Bisa lebih besar dari estimasi atau lebih sedikit. Tapi setidaknya tidak terlalu jauh. Contoh kita buat virtual machine di sini. Dia ada di bawah. Nah, kita bisa pilih mau deploy di mana. Ini harganya akan berbeda jika region yang berbeda. Lalu mau Linux atau Windows juga akan mempengaruhi harga. Only standar. Nah, ini di sini pilihan paket servernya. Ada banyak sekali dan dia dikelompokkan juga. Misalnya ada D, E dan sebagainya, itu mengelompokkan supaya kita bisa mengenali lebih mudah mana kelompok server yang fokus ke memori, mana yang lebih fokus ke CPU-nya seperti itu. Dan ini baru mesin virtualnya ya. Maksudnya kita belum bicara dengan storage-nya. Karena storage yang tampil di sini bukan storage yang digunakan untuk menyimpan data penting ya. Ini hanya temporary storage. Dia akan beberapa virtual machine mendapatkan temporary storage dan sisanya ada yang nggak dapat. Nah, untuk storage sendiri dia ada layanannya sendiri lagi untuk perhitungan. Seperti ini contohnya. Nah, ini ada layanannya sendiri. Dan ini pun dihitung berdasarkan besar kapasitas yang digunakan dan jenis redundansinya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di sini. Oke, lanjut ke paparan. Mohon dibantu saya jika tampilannya, saya khawatir nanti udah panjang ngomongnya, tapi paparannya tampilan yang di layar share screen-nya nggak sesuai gitu dengan apa yang saya presentasikan. Oke. Lanjut, di Azure disediakan juga Azure Cost Management. Kita bisa ditampilkan penggunaan kita sudah seberapa besar seperti ini. Nanti akan saya demokan juga di dalam portal. Jadi kita bisa atur budget kita, bisa kasih alert juga. Misalnya penggunaannya sudah sampai sekian $, itu akan mengirimkan alert ke kita. Oke, masuk ke virtual machine. Azure Virtual Machine ini merupakan layanan infrastruktur as a service ya, di mana kita bisa deploy suatu VM, layaknya VM di on-premise ya. Kalau kita misalnya pakai Hyper-V, kita kan bisa deploy virtual machine juga di sana. Atau VMware juga, seperti itu contohnya. Tapi ketika kita menggunakan Azure, ya kita nggak perlu lihat fisiknya, kita tinggal deploy. Dan ada beberapa pilihan VM availability set di sini. Jadi Azure itu kalau region ya, kita bicara region. Region itu contoh misalnya di Southeast Asia ya, di Singapura. Itu dibilangnya region. Tapi di satu region biasanya bisa ada beberapa zone. Di satu zone itu kantornya ya, gedungnya ya. Gedungnya bisa berbeda-beda. Dan satu gedung itu bisa ada banyak rack server. Nah, itu ketika kita membuat VM, virtual machine, kita bisa klik pilihan availability set, di mana kita meminta untuk sebisa mungkin ketika deploy atau scale up virtual machine yang baru, dia tidak ditempatkan di rack
jarak yang sama gitu untuk meminimalisir misalnya ada terjadi sesuatu hal di satu server fisik di Azure gitu di Microsoft. Nah, itu kita bisa pilih seperti itu. Dan sebenarnya apa aja yang bisa kita bangun di virtual machine di Azure itu? Pada dasarnya hampir semua aplikasi kita bisa install di sana karena basisnya kan dia virtual machine ya. Kita bisa lihat desktopnya, kita bisa install apapun di sana. Mulai dari custom application, CRM, CMS, ERP, BI, terus bisa juga create file server, database, identity, Active Directory maksudnya, hybrid application, dan mungkin juga aplikasi-aplikasi yang mungkin kita masih mau lakukan developing dan testing. Di bawah virtual machine, tentu dia butuh yang namanya Azure Virtual Network ya, supaya dia bisa ngobrol. Apakah itu bisa ngobrol untuk virtual machine lainnya di satu virtual network, ataupun berbeda dengan ngobrol untuk virtual network lainnya. Jadi kita bisa ngebuat ibaratnya ini apa ya, kayak lingkungan LAN ya di dalam si virtual machine ini di Azure. Dan kita bisa embed dia si virtual network ini dengan public endpoint sehingga kita bisa akses dari public ataupun ya tetap ngobrol di private aja. Dan menariknya lagi juga di Azure dia menyediakan VPN. Jadi kalau kita punya compliance yang cukup tinggi, kita nggak mau aplikasi kita bisa diakses oleh public, tapi tetap bisa diakses dari mana aja gitu. Nah, itu ada namanya VPN. Jadi ada site to site atau point to site. Kalau point to site ini kita sebagai pengguna mobile yang bisa pindah kemana aja, nggak harus dari kantor, itu bisa akses langsung secara aman ke VPN gateway-nya server-server kita. Atau kalau kita mau ngobrol antara server on-premise kita mau skenario hybrid ya, katakan, kita bisa lakukan komunikasi secara lokal antara server kita di on-premise dengan server di Azure Cloud. Oke, lanjut ke storage account. Tadi kita udah tahu ada virtual machine, ada network, lalu ada juga storage account. Storage account ini merupakan layanan sebuah storage lah ya. Jadi dan dia memiliki banyak jenis. Di antaranya itu ini ada blob, ada disk storage, dan Azure Files. Kalau blob ini kita bisa nyimpan data apapun ya. Dia unstructured data itu bisa disimpan di sana. Seperti teks, terus log, data-data log, terus ataupun image atau video apapun lah. Dia bisa macam-macam jenis. Lalu ada juga di storage. Ketika kita ngebuat virtual machine, kan dia butuh tempat kayak VHD-nya ya, VHD-nya. Nah, itu disimpannya di dalam di storage account. Dan ada juga layanan Azure Files. Ini kita kayak mau bikin file server, tapi nggak perlu lagi ngelihat servernya, nggak perlu lagi nge-build server virtual machine sendiri. Contoh ini sederhananya kayak OneDrive lah, atau OneDrive. Tapi kita punya akses sendiri, file share yang bisa dikonekin langsung ke server lain atau laptop komputer lain. Jadi ketika kita terkoneksi, langsung muncul tuh ada tampilan Azure Files untuk berbagi file di sana dengan pengguna lain. Lalu ada istilah juga resource group di Azure Virtual Machine. Dia merupakan sebuah container yang bisa memanage resource-resource tadi ya, mulai dari virtual machine-nya, virtual network, storage account, itu bisa dikumpulkan di satu resource group yang fungsinya ini sebenarnya lebih ke pengelompokan project ya, atau kepemilikan. Karena di satu portal Azure mungkin saja ada beberapa divisi yang menggunakan gitu. Jadi kita bisa mengelompokkan untuk resource group ini, atau untuk project tertentu kita bisa pisahkan secara per project. Virtual machine misalnya dari aplikasi dengan database-nya di satu resource group. Dan dia ada yang namanya RBAC, Role Based Access Control, di mana user itu kan bisa diberikan banyak akses ya ke orang-orang lain gitu, untuk satu portal Azure. Tapi kita bisa kasih hak akses ke resource group tertentu. Misalnya ada pengguna yang cuma read only, ada yang cuma bisa nyalain matiin, nggak bisa ngelakuin banyak hal, ada yang full access gitu. Nah, ini kita ibaratkan sederhana seperti folder ya, resource group itu seperti folder, dan di dalamnya file-file itu ada banyak, ada virtual machine, virtual network, dan sebagainya. Nah, ini gambaran arsitektur secara keseluruhan ya. Kalau kita lihat di sini, di satu resource group besar di sini di luarnya, kita bisa build virtual network yang menjadi dasar komunikasi virtual machine, di mana virtual machine ini nanti punya NIC ya, NIC virtual, di mana IP-nya kita set IP private di dalamnya, dan di belakang virtual machine ini nanti ada file-file VHD virtual machine yang tersimpan di storage account. Lalu nanti ada fitur untuk kita buat NIC ini nempel dengan sebuah public IP. Kita bisa minta langsung dapat public IP tersebut, dan di IP public tersebut bisa kita akses langsung dari mana aja. Dan ada tadi salah satu keamanannya network security group yang kita bisa atur port-port atau protokol apa yang boleh dilewati. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan Azure ya. Kita bisa lewat portal model GUI yang user friendly. Jadi kita bisa tinggal klik-klik dan pilih di sana. Lalu bisa menggunakan juga Azure PowerShell yang ada di laptop kita sendiri. Itu ada beberapa command yang bisa digunakan
gunakan. Lalu Azure Cloud Shell, sederhananya seperti PowerShell juga, tapi diakses langsung di webnya. Lalu juga bisa menggunakan command line interface. Nah, itu yang disebut dengan Azure Resource Manager ya. Jadi untuk manage resource-resource di Azure itu ada beberapa banyak pilihan. Bisa yang suka command line, command base, atau suka GUI, itu ada pilihan. Kita langsung demo aja untuk virtual machine-nya seperti apa. Di sini saya udah ada sebuah portal. Oke, kita mulai dari depan dulu biar nggak bingung. Ini Azure trial saya di tampilan utama. Belum terlihat ya, belum saya ganti. Terlihat ya portal Azure-nya. Ini tampilan utama. Dia menunjukkan banyak pilihan resource yang kita bisa create langsung dari sini, dan juga ada recent seperti file-file atau resources Azure yang terakhir kita buka. Dan di sebelah kiri di sini ada menu-menu lainnya. Ini kita bisa atur ya, apakah apa yang mau ditampilkan atau digeser ke atas bawah. Ini seperti taskbar ya kalau di desktop, tampilan desktop. Lalu kita coba ke subscription dulu. Sini kita bisa lihat. Nah, ini yang tadi saya bilang cost monitoring. Jadi kita bisa tahu udah menggunakan kredit sebanyak apa dalam beberapa kurun waktu berapa lama dan apa saja yang digunakan. Contoh seperti ini, kita menggunakan storage dengan standar HDD dan sudah berapa banyak, terus networkingnya juga. Lalu di sini kalau kita lihat view details, dia akan menunjukkan grafik penggunaannya mulai dari 15 Maret saat saya aktifkan Azure Trial ini sampai dengan hari ini sudah terpakai sekitar $16. Oke, itu untuk cost monitoringnya. Tadi juga kita bahas ya, ada alert rules, terus budget, dan sebagainya. Lanjut saja kita ke virtual machine. Ini merupakan virtual machine yang sudah saya deploy di Azure. Untuk membuat virtual machine baru, kita bisa create a resource di sini sebelah kiri. Lalu kita bisa pilih jenis OS-nya apa. Tapi mungkin di sini untuk lebih jelasnya kita mulai dari menu virtual machine ya, biar tampilannya lebih enak dilihat, karena di sana kita bisa pilih langsung image-nya. Nah, ini image-nya mau pakai apa. Jadi kita pilih dulu subscription yang kita gunakan apa, terus resource group yang kita miliki. Ini kita bisa buat baru, misalnya demo, kita kasih nama untuk project tertentu katakan, lalu kita kasih namanya CM App1. Nah, ini kita bisa pilih di region mana kita mau deploy. Contoh di East Asia. Wah, ini udah ada pilihan Indonesia loh. Kemarin saya cek masih belum ada nih. Saya nggak tahu ini apakah masih review atau sudah bisa digunakan ya. Lalu alphabetic zone kita biarkan saja untuk sementara waktu. Nah, di sini kita bisa pilih image-nya mau pakai Linux kah atau Windows. Saya buka lebih banyak pilihan di sini, see all image. Nah, seperti ini Windows Server kan ada banyak ya pilihannya. Kita coba yang 2016 atau 2016 Server Core data center. Nah, di sini kita pilih spesifikasinya ya, mau yang mana. Nanti ada dokumentasi tersendiri untuk apa keunggulannya dari setiap jenis ini. Ada D series, B series, dan sebagainya. Tapi terakhir yang saya sudah coba bandingkan untuk development test itu, yang lebih cocok kita bisa menggunakan B series karena harganya jauh lebih murah dibandingkan yang lain. Ini misalnya contoh yang di over deh, ini terlalu kecil jadi lemot. Kita masukin username-nya misalnya admin 1, akan passwordnya jangan sampai lupa. Ini yang digunakan untuk kita bisa remote desktop dan masuk ke OS-nya ya. Dan ini port yang boleh kita buka atau tidak. Ini kita sementara RDP supaya kita bisa lihat nanti masuk ke dalam servernya. Dan ini pilihan OS type. Nah, ini ada beberapa pilihan seperti premium, standar, atau standar HDD. Dan ini tentu berpengaruh dengan kecepatannya ya. Untuk demo kita pilih yang paling murah dulu sementara karena kredit saya juga untuk trial kita bisa dapat sekitar $200. Lalu kita bisa tambahkan disk baru untuk katakan C-nya atau D-nya, D-nya ya, D atau E-nya gitu. Kalau yang tadi itu untuk pilihan disk OS-nya. Ini terlalu besar, kita coba pilih yang murah saja, katakan 512, oke. Lalu untuk networking, nah ini secara default dia ngasih public IP, dan di sini untuk virtual network kita bisa atur subnetnya bahkan ya. Mau pakai range apa, jenisnya apa, atau apakah 192 dan sebagainya, itu kita bisa atur juga subnetnya di sini. Sementara kita biarkan default, ini juga sisanya default sampai mungkin kita bisa langsung ke review and create. Nah, ini estimasi harga untuk spek yang kita pilih. Ini per hour ya, 0, sekian dolar per hour. Lalu kita tinggal klik create. Prosesnya butuh beberapa menit sampai dia jadi, dan kita bisa lanjut untuk melihat virtual machine yang udah saya buat di sini. Ada VM yang udah saya buat di sini. Nanti dia akan muncul satu lagi baru di sini karena
karena saya baru bikin VM tadi. Nah, ini kita bisa lihat statusnya, posisinya di mana, apakah running atau stop, terus public IP-nya berapa. Di sini kita bisa lihat speknya seperti apa. Ya, ini tampilannya. Jadi intinya kita bisa remote desktop langsung ke virtual machine menggunakan remote desktop. Kalaupun itu nanti berupa Linux, kita bisa menggunakan PuTTY atau beberapa tools lainnya. Selama dia memiliki public IP address. Dan kita bisa lihat juga private IP address-nya seperti apa di sini. Dan untuk nge-reset password sebenarnya ada menunya di sini, cuma saya agak lupa. Kita coba tanya Copilot aja ya. Ini merupakan fitur baru juga yang di-embed ke dalam portal Azure. Bahkan dia bisa diajak bicara dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara saya reset password virtual machine dari portal. Nah, nanti dia akan membantu memberitahukan posisinya. Bahkan untuk beberapa perintah, dia bisa langsung mengeksekusinya gitu. Apakah seperti start atau stop sebuah virtual machine. Ini virtual machine, ini dari sini. Kita catat dulu biar nggak lupa ya. Oke, kita biarin dia jalan dulu untuk reset password. Nanti setelah selesai, kita coba lagi untuk masuk ya. Dan kalau kita refresh di sini harusnya virtual machine yang sebelumnya tadi ya, udah jalan. Dan kita bisa lihat VMX1 tadi ini sudah running ya. Dan kita coba stop dulu. Mungkin kita lanjut dulu ke presentasinya. Paparan Azure Introduction. Oke, itu sampai ke Azure Virtual Machine. Baik, kita lanjut masuk ke Azure AI. Nanti kita kembali lagi ke portal ya untuk ngecek hasil riset passwordnya. Yang mungkin kita sudah ketahui bersama ya, apa definisi artificial intelligence itu sendiri. Jadi merupakan software yang memiliki kemampuan yang bisa mengimitasi kemampuan dari seorang manusia ya. Seperti mengambil keputusan berdasarkan data dan experience sebelumnya, data historis sebelumnya, atau juga mengenali sebuah kegiatan-kegiatan abnormal. Ini biasa sudah diterapkan di security-nya Azure, AI yang sudah diterapkan di security. Lalu juga menginterpretasikan input-input berupa visual, apakah itu image ataukah itu video. Dia bisa mengenali benda-benda tertentu atau apakah objek ini manusia, hewan, atau pohon, atau benda, mobil, dan sebagainya. Lalu juga mungkin juga bisa mengenali tulisan ya, dari tulisan kita foto dia bisa mendapatkan data dari tulisan yang difoto tersebut dari image. Lalu juga ada understanding written dan spoken language. Jadi kita bisa ngobrol dengan bahasa manusia sehari-hari, jadi tidak seperti ngobrol dengan robot lagi, dan engaging dialog and conversation, itu seperti chatbot ya. Dan ini layanan-layanan artificial intelligence yang common dan juga ada di Microsoft Azure seperti machine learning. Dia merupakan predictive model based yang dia database ya. Maksudnya dia berdasarkan data yang kita input atau statistik, dan ini seperti membuat model baru. Jadi mungkin pernah dengar model-model yang diciptakan sama OpenAI seperti ChatGPT 0.0, lalu ada 3.5 atau ada NVIDIA, ada juga punyanya DeepSeek. Itu model sebuah layanan suatu AI yang sudah jadi gitu. Sedangkan kalau machine learning ini kita bisa ngebuat satu model baru dengan data-data yang kita input. Kita kasih pembelajaran ke dalam AI yang kita mau bangun. Lalu ada juga anomaly detection, pola-pola tertentu yang tidak biasa itu bisa dikenali oleh AI. Lalu ada computer vision, input kamera, image atau video, natural language process, juga conversation AI. Nah, ketika kita bicara dengan machine learning ya, ini machine learning ini kita akan membuat sebuah model baru. Salah satu contoh penerapannya ya yang bisa saya coba tunjukkan. Jadi kita kasih data yang banyak. Contoh salah satunya misalnya ada data suatu kendaraan dengan model apa, misalnya Volvo atau BMW, terus tahun berapa, spesifikasinya seperti apa, mesinnya manual atau matic gitu, dan ada harganya dengan tabel harga. Kita kasih sebanyak-banyaknya data tersebut. Ada jenis mobil lainnya di pasaran ya, dengan harga yang ada di pasaran, dengan harga, dan seterusnya. Jadi ketika dia sudah mempelajari data tersebut, kita bisa ngebangun sebuah machine learning yang bisa memprediksi
suatu harga dari sebuah mobil. Jadi kita tinggal input, oh mobil ini mereknya ini, speknya seperti ini. Nah, nanti dari data yang sudah dia pelajari, dia bisa memberikan harga, prediksi harga pada mobil tersebut. Itu salah satu contohnya. Itu salah satu metode yang namanya regression. Dan Azure Machine Learning juga menyediakan tools berupa visual ya, yang bisa seperti pipeline seperti ini. Kita bisa atur behavior machine learning-nya, jika masuk data seperti ini dia akan keluar data apa, seperti itu, seperti flowchart. Dan di luar machine learning tadi adalah AI yang kita bisa build sendiri menjadi sebuah model baru, atau Microsoft juga menyediakan model-model yang sudah ada, yang sudah jadi. Ini disebut dengan Azure OpenAI. Azure ini menarik juga, dia terbuka sekali dengan banyak model yang disediakan seperti ChatGPT, ada juga Hugging Face di sini, ada NVIDIA, ada DeepSeek juga, ada banyak gitu untuk pilihan di satu portal, di mana kita bisa mengkombinasikan atau membuat sebuah aplikasi atau AI baru dengan model-model yang tersedia di sana. Nah, use case apa aja sih yang bisa dibangun gitu menggunakan AI? Di sini ada beberapa aspek ya, seperti salah satu contohnya yang mungkin kita sering temui di marketplace seperti customer engagement. Ada di sana call center atau virtual assistant yang bisa membantu kita untuk bertanya hal-hal dasar tanpa engagement langsung ke orang gitu. Masih bisa, apa yang bisa dia jawab dengan bot atau virtual assistant bisa di-handle sama dia gitu, sebelum masuk ke orang manusia aslinya. Lalu ada personal productivity, ini penggunaan untuk personal ya, bisa seperti memberikan ide-ide konten, contoh misalnya sebuah influencer, terus reporting, lalu juga membantu kita untuk coding, misalnya contoh saya mau membuat tampilan seperti ini, kodenya seperti apa ya gitu. Itu bisa dibantu sama AI untuk belajar, untuk membuat desain. Kita juga mungkin udah tahu ada beberapa AI yang bisa mengenerate sebuah image baru yang otentik ya, yang belum pernah dibuat sebelumnya. Lalu di aspek automation kita bisa ngebangun robot, inventory, supply chains, lalu di product services kita bisa bangun forecasting, seperti ramalan untuk layanan kita. Nah, ini salah satu penerapan AI Azure AI yang ada di Mercedes-Benz di mobil mereka. Kita mungkin bisa lihat videonya, bisa diputar ke kamu. Ya, jadi Mercedes-Benz merupakan salah satu customer Microsoft Azure yang menggunakan layanan GPT-4 dan DALL-E di mobil mereka. Bisnis goalnya adalah mereka bisa ngebuat
mobil yang bisa mengadaptasi kebutuhan dari penggunanya. Dan mereka sebut di sana Hey Mercedes. Mereka bisa memberikan banyak informasi tentang apa yang ada di sekitar pengemudinya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat di perusahaan yang ada di Indonesia ya, salah satu yang sudah menggunakan Azure AI adalah Telkomsel pada virtual assistant yang bernama Veronica. Mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian pernah menggunakan My Telkomsel. Di sana sudah ada virtual assistant yang bernama Veronica di sana. Kita bisa bertanya apapun terkait produk atau pembelian, kita mau beli sesuatu atau pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Jadi goalnya di sini adalah untuk mempermudah pelanggan dalam memenuhi kebutuhan informasi dari transaksi yang ada di layanan Telkomsel berbasis chatbot. Dan produk yang mereka gunakan adalah machine learning dan OpenAI. Walaupun tidak diberitahukan secara terbuka jenis model yang mereka gunakan apa, apakah itu ChatGPT 4.0 atau 3.5 atau yang lainnya. Nah, dari sekian banyak layanan di sana Azure AI itu kan sudah ada yang milik Azure sendiri seperti computer vision, terus text to speech, terus chatbot dan lainnya itu sudah tersedia, dan ada juga OpenAI yang bisa kita gunakan. Itu digabung atau artinya apa ya? Kita sebut bisa diakses di satu portal menggunakan portal Azure AI Foundry. Jadi di mana portalnya berbeda dengan portal Azure yang saya demokan tadi di awal. Dia ada lagi portal tersendiri. Jadi tempat kita nge-build atau ngebuat suatu machine learning atau AI lainnya. Dan di sana bisa dikombinasikan satu sama lain dan dituning dan di-customize sesuai kebutuhan kita. Nah, ini tampilan Azure Foundry-nya ya. Kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar Azure AI Studio, tapi sekarang sudah dilakukan update menjadi Azure AI Foundry. Nah, ini saya menggunakan aplikasi remote desktop, IP public yang saya tembak di sana, dan kita bisa masuk ke tampilan desktop virtual machine yang ada di Azure. Ini adalah OS Windows Server 2016 kalau nggak salah, ini apa 2022 yang saya deploy. Kita bisa lakukan apapun ya, pada dasarnya karena ini virtual machine, kita bisa akses OS-nya, ya kita bisa install apapun di sana dan store data apapun di sana, seperti ini. Seperti layaknya kita punya server di on-premise. Oke, ini sementara saya stop supaya kreditnya berhenti. Kita lanjut ke Azure AI Foundry. Nah, ini tampilannya. Terlihat ya, Bapak Ibu, untuk tampilannya. Azure AI Foundry di sini ada menu-menunya sebelah kiri. Jadi untuk membuatnya, jadi memang portalnya pun terpisah ya dengan portal Azure. Tapi untuk resource-nya, dia apapun yang kita buat di Azure AI Foundry, dia bisa di-manage dan dilihat di Azure Portal. Contoh seperti ini. Saya mau lihat. Nah, ini adalah Azure AI Services yang saya sudah bangun. Ada service AI Services, Hub, Project, dan Storage Account juga yang digunakan di sana. Dan ini otomatis terbuat ketika kita bikin model baru di sini. Dan kita langsung cek di sini ada model katalog. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini adalah Azure OpenAI. Kita bisa build dan customize model yang sudah disediakan dari OpenAI, dari ChatGPT 4.5 atau pilihan-pilihan lainnya, atau DeepSeek, dan model-model lainnya. Untuk ngelihat model yang sudah kita pernah create, ini ada di sini. Ini ada beberapa kali saya coba menggunakan ChatGPT 3.5 Turbo. Dan kalau kita mau create baru di sini, kita klik deploy base model atau menggunakan model katalog yang ada di atas tadi sana. Kita tinggal pilih mau pakai apa. Nah, ini kita coba deploy. Oke, ini model butuh akses karena masih preview. Mungkin kita pakai yang GPT 3.5. Ini kita bisa deploy dan kita bisa atur token limitnya. Jadi penggunaan OpenAI ini base-nya menggunakan token ya. Penghitungan token tuh seperti
apa yang kita tuliskan, input, kata-kata yang kita tanyakan, itu dihitung AI mereka punya hitungannya sendiri ya. Apakah itu per karakter ataupun per simbol. Jadi input dan juga output. Apa yang disampaikan feedback dari AI-nya sendiri itu di total dan itu nanti merupakan sebuah token. Misalnya kita pilih token untuk 5.000 dulu contoh di sini. Kita bisa kasih nama apapun di sana. Ini saya cuma matikan dan create deploy. Nah, sebuah model yang sudah kita build, nanti di sini ada ditunjukkan cara-cara untuk running basic code sampelnya, API-nya yang bisa kita ambil dan kita masukkan ke dalam source code aplikasi kita. Dan kunci utama yang digunakan supaya aplikasi kita bisa berkomunikasi atau bisa narik data ke menggunakan layanan OpenAI ini adalah target URL-nya yang ada di sebelah sini. Ini kita gunakan target URL dan key yang disediakan di sini. Ini tinggal di copy paste ke dalam API atau source code yang dibutuhkan. Di luar itu kita bisa coba gunakan playground di sini. Jadi Foundry menyediakan playground untuk melakukan berbagai macam testing. Walaupun kita nggak punya aplikasinya, kita bisa lakukan tes di sini. Cara kerjanya, kita memberikan instruksi dulu untuk OpenAI ini. Model-model ini kan dia sudah punya basis datanya ya untuk berbicara dengan bahasa manusia dan memberikan banyak informasi dari database yang dia punya gitu. Sudah jadi gitu untuk model-modelnya. Nah, tujuan kita membuat Azure OpenAI ini di sini dengan fitur yang ada di Azure AI Foundry, itu kita bisa mengkustomisasi dia fokus menjadi sebuah layanan chat yang seperti apa. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cara prompting di ChatGPT yang gratis itu menggunakan role play. Jadi kita berikan dia suatu tugas, kita definisikan dia ini ChatGPT yang seperti apa, fungsinya seperti apa. Contoh, di sini saya akan buat dia menjadi you are an AI assistant that help people find travel plan uh, atau merencanakan perjalanannya. Kalau saya klik apply, lalu kita coba tanyakan what are you. Oke, mungkin ini modelnya udah terlalu banyak yang saya bikin. Kita coba pakai yang udah saya deploy aja. Di sini. Oh, oke. Ini tadi saya belum pilih. Nah, seperti ini. Jadi dia fokus ke apa yang kita mau. Jadi di sini kan dia jawab, I can help you plan your travel itinerary, book flight, accommodation, provide recommendation, activities and attraction. Coba kita tanyakan lagi. What activity Indonesia?
Ini kena red limit exit. Ini mungkin karena trial ya. Jadi saya kena limit token per menit di sini. Apa yang udah saya ucapkan tadi, saya sebelum ini udah beberapa kali melakukan percobaan. Jadi tokennya habis. Untuk ini beberapa kata yang saya sampaikan, dia akan dihitung di total dengan kalimat yang dia balas gitu. Nah, itu menjadi perhitungan token. Dan di sini kita juga bisa tambahkan data-data yang kita mau. Jadi kita berikan dia basic knowledge seperti ini. Apakah dari layanan yang ada di Azure atau dari Azure Blob Storage atau bahkan kita bisa upload files. Nah, ini ada syarat untuk menggunakan Azure AI Search. Tapi pada dasarnya intinya kita bisa tambahkan file-file yang kita mau ke dalam data source ini sehingga dia punya basic knowledge yang kita inginkan. Contoh misalnya Bapak punya perusahaan data langkah-langkah yang ada di dalam perusahaan khusus yang punya Bapak di perusahaan Bapak itu kita kasih ke dia dalam bentuk PDF. Contoh misalnya langkah pengoperasian aplikasi internal A gitu. Nah, itu kan ada step by step-nya biasanya. Itu kita kasih upload ke sini. Nanti si AI-nya akan mempelajari hal tersebut dan melakukan indexing. Dan kita bisa bertanya apapun dijawab berdasarkan data yang kita berikan. Dan di samping itu juga ada beberapa menu di sini. Salah satunya seperti fine tuning. Jadi si machine learning atau OpenAI yang kita mau itu bisa kita atur responsnya. Artinya gini, terkadang ada beberapa jawaban dari AI yang kita tidak inginkan. Contoh seperti Anda tidak boleh merekomendasikan produk lain ya, gitu katakan. Karena dia kan basicnya masih menggunakan pengetahuan umum ya yang ada di belakangnya. Nah, kita bisa lakukan fine tuning di sini untuk mengatur batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dia berikan jawaban. Di samping model, ada juga yang namanya AI services. Di sini Microsoft menyediakan ada speech to text, text to speech, language, translator, ada vision dan dokumen, content safety, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita coba contoh ya salah satu vision dokumen. Di sini ada banyak sekali demo yang disediakan. Kita coba ngebuat demo bagaimana AI Vision bisa mengenali kalimat yang ada di sebuah receipt atau stroke ya. Di sini sudah disediakan beberapa contoh stroke. Kita coba, mungkin kita coba upload sendiri stroke yang kita punya. Saya udah nyediain di sini. Mungkin ini ya, saya coba cek dulu. Oh, bukan. Nah, ini stroke Indomaret. Dan kita coba run analisis. Nah, dia bisa memberikan informasi dari tulisan-tulisan yang ada di struktur tersebut. Seperti alamat merchant, terus jalannya di mana, terus nama merchantnya apa di sini, PT Indomaret. Memang tidak selalu sempurna ya, dia juga memberikan akurasinya 97%, harga dan sebagainya. Dan dari gambar kita bisa mendapatkan data dari vision ini. Nah, dia bisa menunjukkan juga kode yang bisa kita gunakan di sini. Apakah kita menggunakan bahasa Python, JavaScript, atau C. Kita tinggal copy paste source code ini ke dalam aplikasi kita. Dan menggunakan default tadi. Seperti itu.
Lalu juga di sini ada beberapa contoh lainnya yang bisa kita gunakan, ada cukup banyak. Nah, ini ada content safety yang cukup menarik juga di sini. Dia bisa mengenali kalimat-kalimat yang ofensif gitu. Jadi ada salah satu fitur yang kemarin pernah saya coba, cuman di sini saya lupa di sebelah mana. Intinya kita bisa masukin dia bisa membaca sentimen komentar orang tentang suatu produk, apakah ini komentar negatif atau positif gitu. Dan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui produk kita di pasar itu mendapatkan eh, sentimen yang baik atau tidak gitu untuk perbaikan kita ke depan. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin saya sedikit tambahkan satu slide terakhir sebelum saya, seperti yang tadi saya bilang, bahwa Copilot itu eh, sebenarnya sudah tersedia di banyak layanan Microsoft. Salah satunya di Azure yang tadi saya tunjukkan. Dia dia bisa sebagai virtual assistant kita, di mana kita bisa bertanya apapun di sini. Contoh nih saya mau eh, tunjukkan eh, ada daftar virtual machine yang ada di Azure. Nah, dia bisa tunjukin tuh langsung. Jadi kita bisa nyari tahu posisi menu di mana, kita bisa minta dia untuk melakukan sesuatu. Dan memang nggak selalu semua tindakan bisa dilakukan sama Copilot ya, karena eh, ini berkaitan dengan hak akses juga. Jadi Copilot menjaga bahwa ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan gitu. Nah, ini mungkin juga karena masih preview ya. Tadi sebelumnya saya coba ini masih bisa. Nah, ini contoh ya. Coba kita pakai yang sudah ada. Jadi bisa nunjukin informasi-informasi yang kita butuhkan tanpa harus mencari menunya di mana kalau misalnya kita lupa. Ya, seperti itu. Di luar itu, Copilot juga mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada yang namanya Microsoft Copilot Studio. Bedanya apa ya? Bedanya kalau di Microsoft Copilot Studio ini, dia itu sudah masuk ke ranahnya software as a service. Dia layanan di luar Azure ya, karena Azure kan fokusnya memang nge-build dari IaaS hingga platform as a service. Machine learning dan Azure OpenAI yang kita tahu di Azure itu menyediakan layanan yang lebih terkostumisasi gitu. Jadi lebih cocok untuk data scientist. Sedangkan untuk Copilot Studio, dia fokusnya untuk low code. Untuk orang yang mungkin tidak terlalu paham tentang coding, developer, itu bisa membuat sebuah agent AI baru. Dan kita bisa, seperti tadi, contohnya sedikit mirip, kita bisa batasi AI ini fokus menjadi agent apa. Misalnya dia sebagai apa namanya, memberikan informasi tentang seputar perkeretaapian, katakan contoh. Kita bisa batasi seperti itu. Lalu kita bisa masukkan link website, dia akan bertanya, informasi dari mana yang bisa saya gunakan untuk menjadi base knowledge saya. Kita bisa masukin URL website tertentu, jadi dia mempelajari website tersebut, dan apapun yang kita bisa tanya, dia akan menjawab sesuai data di website tersebut dan dikombinasikan dengan informasi yang dia punya. Apakah itu website, apakah itu PDF atau database, atau layanan Anda lainnya, itu bisa. Dan ini bisa di-embed, bisa dimasukkan ke dalam web aplikasi kita juga, menggunakan API juga, atau sudah disediakan beberapa channel yang bisa langsung terhubung ke layanan-layanan Microsoft seperti Teams, SharePoint juga mungkin ya kalau salah satunya, terus ada Facebook juga dan sebagainya. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya tampilkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi cukup memuaskan
pengetahuan Bapak Ibu sekalian, dan kalau misalnya masih ada yang bingung, mungkin kita bisa diskusikan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Reza atas presentasi dan demonstrasi yang sangat informatif dan menarik ya. Dari yang tadi telah dijelaskan, kita jadi melihat bagaimana Microsoft Azure menghadirkan solusi cloud yang fleksibel, aman, scalable, dan lebih banyak tersedia di region dibandingkan yang AWS dan GCP yang tadi Bapak Reza mention. Serta biayanya juga fast as you go yang efisien, dan dalam AI, Azure juga menawarkan berbagai layanan seperti Azure AI Studio, Azure OpenAI Service, dan masih banyak lagi keunggulan yang lain. Yang tentunya Azure ini bisa menjadi pilihan strategis nih untuk Bapak dan Ibu dalam transformasi digital perusahaan.